musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan Kebo dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Kediri tahun 2026 Rabu 5 Februari 2025 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri yang kami hormati, Camat Kebo Bapak Muhammad Saroni SPD SC, Kepala Bapeda Kabupaten Kediri atau yang mewakili, Kepala DPMPD Kabupaten Kediri atau yang mewakili, Forum Pinjam Kebo, Kepala Desa, Kepala Instansi serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang nanti akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, agar kegiatan kita dapat berlangsung dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua serta bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita ikuti doa yang akan dipandu oleh Bapak Agus Joko Purnomo Sarjana Hukum. Untuk itu kepada Bapak Agus Joko Purnomo disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa semoga dalam acara Musren Bangcam kali ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa dhakirin hamdan na'imin hamdan yu'afil khafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزلنا بها من الأخوان والأخوات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشرائع وترفعنا بها إنك درجات وتبلغنا بأعصى الخير من جميع الأمراض الحاجات بعد الممات إنك يا الله سمقرب المجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على هديك وأتيك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وجزاء الزيادة فرض رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dinikmati, untuk mengeladi acara di siang hari ini, mari kita simak dengan seksama sambutan Camat Kebon. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Muhammad Saroni SPDSD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Kediri, Gus Ahla dan Kuria, selamat datang di Kecamatan Tembung. Yang saya hormati dari Forkopimda, Bapak Dan Ramil ada yang mewakili, Bapak Kapolsek ada yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu dari Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kediri, yang saya hormati, kemudian yang saya hormati juga Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Tepung, Bapak Ibu Kepala Desa Kecamatan Tepung, alamat ismenya ada yang nyebut ibu, mulai dari Bapak Kepala Desa Daparulan, Gus Ahmad, Kepala Desa Daparulan, orang itu bungsu sampai hari, Bapak Kepala Desa Keling, selanjutnya kemudian Bapak Kepala Desa Besowo, Bapak Kepala Desa Bebejo, Ibu, ini Kepala Desa tercantik se-Kecamatan Kebung, Ibu Kepala Desa Kebung, kemudian Bapak Kepala Desa Kampung Baru yang sedang absen, Bapak Kepala Desa Merumbung dan Bapak Kepala Desa Siman, Bapak Kepala Desa Kerenjeng, saya nggak tahu Pak Ceng, Pak Kerenjeng Gus, sudah akan merancang. Juga ibu-ibu ketua tim penggerak PKK se-Kecamatan Kebung, saya sebut Bu Kencong, Bu Keling, Bu Kerenceng, Bu Kampung Baru, Bu Besowo, Bu Kepung Budi, oke, Bu Kepung, Bu Damatulan, Bu Berumbung, Bu Putih Balen ini. Sampun nggih. Bu Siman pundi? Oh nggih. Kemudian bapak-bapak dari BPD, ketua atau yang mewakili se-Kecamatan Tepung, mulai dari Kampung Baru, Kencong, Siman, pundi Pak? Besowo, Kerenceng, Daparulan, tekan lho Daparulan iki. Oh, si BPD, nggih, Berumbung, Kepung, nggih, mana yang belum saya sebut, mungkin Benerjo,
Sampun nggih. Kemudian Bapak Ibu Sekretaris Desa, lho kok mundur, maju dulu. Sing arep diisi foto rapi. Oh nggih, monggo. Alah wis gitu lho. Putih kepala. Monggo Pak Kerenceng, Pak Brundung, Pak Siman. Dan semua yang ada di tempat ini, alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu untuk melakukan kegiatan yang sangat penting sekali. Ini semua tidak lepas dari rahmat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Karena itu patutlah kita bersyukur biqauli alhamdulillah rabbil alamin. Tidak lupa selawat serta salam marilah tetap kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti diambil sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Bapak dan Ibu, ini kegiatan Musren Bangcam ini kegiatan rutin tiap tahun dan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting sekali, karena di sini nanti kita akan membahas hal-hal yang akan kita usulkan, yang akan kita bawa di Musren Bangkap RKPD Kabupaten Kediri yang akan segera dilaksanakan. Kemudian perlu diketahui Bapak Ibu, penjenengan dipersilakan untuk mengajukan usulan-usulan pembangunan baik sarana prasarana, ekonomi dan budaya. Monggo usulan-usulan ini nanti disampaikan ke forum untuk dibahas dan kita bawa di forum RKPD Kabupaten dengan harapan apa yang menjadi usulan penjenengan nanti betul-betul bisa tembus, bisa dilaksanakan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan warga Kecamatan Tepung, utamanya di desa-desa yang penjenengan pimpin. Kemudian Bapak Ibu, pada kesempatan ini juga hadir dua anggota DPRD Kabupaten Kediri, Gus Ahla dan Buria. Dengan kehadiran beliau berdua ini, harapan kita semua, Bapak Ibu, Gus Ahla dan Buria, penjenengan nanti kita harapkan bisa mengawal apa yang menjadi usulan-usulan kita di Kecamatan Tepung, dengan harapan usulan itu betul-betul bisa terrealisasi. Saatnya berperang tuh Pak Gus. Artinya berperang ya, mengupayakan apa yang kita usulkan, penjenengan monggo memperjuangkan agar betul-betul terrealisasi di Kecamatan Tepung ini. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Oke, tadi belum saya sebut dari Puskesmas Kepung, Puskesmas Melek-Melek gitu. Oke, Gus, niki Gus niki Ketua MPCNU Kecamatan Pare. Nggih. KTU Puskesmas Keleng. Niki ya, sahabat. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita laksanakan, kita musyawarahkan hari ini betul-betul berhasil dan memberikan manfaat peningkatan kesejahteraan kepada seluruh warga Kecamatan Tepung. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kiri wabillahil muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sambutan dari tim Bapeda Kabupaten Kediri yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Rencana Pengendalian dan Evaluasi Bapeda Kabupaten Kediri. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Yuli Arifiani Rahayu SSI MSI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Camat, Pak Menramil, Pak Kapolsek, Bapak Ibu anggota Dewan, Bapak Ibu Kepala Desa, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita bisa berkumpul di Pendopo Kecamatan Kepung ini untuk melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten Kediri di tingkat kecamatan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya agenda Musrenbang ini adalah sebuah agenda tahunan untuk kita bersama-sama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Kediri beserta seluruh pemangku kepentingan yang ada, kita merencanakan pembangunan wilayah Kabupaten Kediri untuk tahun 2026. Tadi Pak Camat izin atur sebelum acara dimulai kami sudah berdiskusi dengan Bapak Sekcam dan juga teman-teman yang ada di Kecamatan Kepung bahwasanya sudah ada usulan yang dihimpun. Kami menyampaikan terima kasih atas usulan yang sudah disampaikan, dan memang usulan ini nanti dari seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kediri ada 26. Kita agenda Musrenbang ini sampai nanti tanggal 13 Februari nanti kita himpun dimasukkan dalam aplikasi SIPD dan kemudian nanti dibahas di dalam Musrenbang Kabupaten yang rencananya akan dilaksanakan di awal bulan Maret. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa acara ini adalah sebuah upaya bersama untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Kediri yang tentunya lebih baik dari tahun ke tahun. Kami sangat berterima kasih atas seluruh partisipasi yang sudah diberikan, seluruh saran masukan yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kediri dan khususnya di Bapeda kami yang melakukan fungsi penunjang perencanaan. Semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi sesuatu yang baik, bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kediri dan kemajuan daerah Kabupaten Kediri yang kita banggakan. Kami mewakili dari pimpinan menyampaikan apresiasi yang besar-besarnya atas kerjasama yang diberikan, dan juga semoga acara ini bisa berlanjut dengan lancar. Setelah ini nanti di 2 minggu ke depan tanggal 17 direncanakan usulan ini dibahas dengan perangkat daerah yang mengampu usulan-usulan Bapak Ibu semuanya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Ada yang lebihnya kami mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah sambutan dari perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri. Untuk itu kepada beliau yang mewakili disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, salam kenal, dan juga salam buat Pak Andi, salam kenal. Dan juga untuk Bapak Sek Kepung, juga Bapak Menamri dan Ramil, juga untuk Bapak Ibu Bapeda, dan sekalian yang saya hormati dan saya sayangi, Bapak Kepala Desa, Ibu PKK, semua saya sayangi, terlepas dari pilkada kemarin, terlepas dari bilang, saya mengucapkan terima kasih semua atas apresiasi itu. Semoga sehat dan sehat. Berkali lancar rezeki, lancar segala bentuk. Ibu Kepala Desa yang paling cantik itu kita ketemu lagi Bu.
Ini pertama kalinya saya di Kecamatan Kebun menghadiri acara di sini. Atur membangun Pak Camat, Bapak-bapak untuk Kebun. Ini posisi untuk Bapeda. Sambutannya kok sedikit sekali. Jadi saya pertama kali untuk di Kepung ini dalam perencanaan pembangunan daerah, saya posisi mewakili sebagai dewan. Tugas saya hanya mengawasi eksekutif, kerjaan eksekutif, dan juga membuat regulasi dan juga menentukan anggaran perencanaan anggaran. Jadi saya posisinya ada keterbatasan di sini. Ibaratnya begini. Sebagai seorang dewan, alhamdulillah saya harus bertanggung jawab selama 5 tahun ke depan. Saya harus bisa merealisasikan, setidaknya bisa berjuang. Saya bisa memaksimalkan yang menjadi aspirasi masyarakat di Dapil 3. Dengan adanya saya sebagai dewan di Dapil 3, setidaknya nanti saya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang ada di Dapil 3. Jadi dari pembangunan mungkin yang ada saya jabari sedikit ya Ibu Bapeda, dan juga Pak Camat. Jadi saya ada beberapa masukan pas waktu kemarin saya acara turun, itu yang banyak dikeluhkan itu terkait jalan. Jadi jalan di Dapil 3 itu banyak yang luka-luka. Ngaten nggih Pak Siman, Pak Renjeng. Saya terputus lama dengan Pak Renjeng. Nomor saya yang sudah dilupakan atau nomornya Pak Renjeng yang ganti. Siapa Pak Renjeng? Kita tolong nanti jangan dimusuhi ya, karena saya menuduh Pak Renjeng. Saya takut, jadi kalau saya dekat dengan siapa gitu nanti akhirnya ada masalah. Semua sama. Saya hanya bisa menyambung silaturahim dengan baik. Mungkin dengan berkenan dengan adanya saya di sini. Jadi posisi saya sebagai seorang dewan, saya kembali lagi ke situ, saya hanya bisa menjembatani untuk ke depan dan selanjutnya masyarakat sewaktu-waktu bisa menjadi saya untuk menjembatani terkait dengan keluhan-keluhan yang ada di Dapil 3. Jadi selama ini mungkin fungsi dewan di masyarakat itu masyarakat tidak tahu fungsi dewan itu seperti apa. Dan alhamdulillah saya dipilih dengan suara besar. Saya harus bertanggung jawab dengan kewajiban saya sebagai seorang dewan. Saya harus turun. Ampun itu jika suatu saat saya ke Kebun, saya belum silaturahim, nanti saya lewat WA. Nomornya masih sama Bu? Oh apa? Gak bisa saya hubungi. Oh dijual. Oh, aku jalur ganti. Oh benar, ya nanti saya minta Pak Renjeng ya nomornya. Oh begitu sampai menjual HP. Oh begitu. Modus Bu, modus. Modus. Ya, untuk ibu-ibu salam kenal ya PKK ya. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi terkait dengan perencanaan pembangunan mereka mungkin saya hanya bisa menjembatani. Semoga untuk masyarakat itu ya, saya hanya ibaratnya mewakili masyarakat. Nanti untuk kedepannya jalan-jalan itu paling tidak ada perbaikan. Sebelum membuat jalan kita harus membuat gorong-gorongnya dulu. Jadi paling tidak ada bentuk kemaksimalan dari bahan-bahan, dari jalan. Yang menjadi keluhan di Dapil 3 apakah kan jalan? Jalan usaha tadi juga Pak wonten masalah betul. Soalnya waktu pulau turun aspirasi itu yang menjadi permasalahan itu kan jalan usaha tani dan juga jalan desa. Jadi nanti kedepannya kalau bisa untuk saya kan merealisasi, saya menentukan anggaran sudah saya kasihkan kita rencanakan semuanya dan eksekutif yang menjalankan, yang merealisasikan eksekutif. Saya hanya mengawasi paling tidak dengan berjalannya waktu untuk eksekutif sendiri bisa
bisa memaksimalkan ya, untuk masyarakat ya. Kita sebagai pejabat itu kan dipilih oleh masyarakat, setidaknya hak-hak masyarakat itu kita kasihkan semuanya. Mereka juga membayar pajak ya, untuk anggaran daerah masyarakat adalah membayar pajak, jadi kita harus memberikan hak-hak mereka sepenuhnya. Jangan sampai katakanlah mereka yang harusnya menikmati jalan, harusnya fasilitas-fasilitas yang ke perkebunan, ke peternakan, ke sawah dan sebagainya, akses ke sana itu kesulitan. Jadi saya hanya bisa menjembatani dari aspirasi masyarakat, nanti semua bisa terpenuhi dengan maksimal. Aten Pak nggih. Nggih, kurang lebih pun dalem nyuwun ngapunten menawi wonten tepat nggih. Bapak-bapak mugi-mugi sedaya sehat Ibu. Nggih, Pak Camat matur nuwun. Kapok nggih. Nggih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya acara ini, yaitu pemaparan daftar usulan rencana kerja pemerintah desa yang akan disampaikan dan dipandu oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kebo. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hussein, Sarjana Pendidikan, disilakan. Mohon izin Pak Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, perwakilan dari DPRD, Kuliah, selamat datang. Gus Ahlak, selamat datang di Kecamatan Tepung, dan juga Bapak Ibu Kepala Desa, Ketua BPD, Ibu PKK, Sekdes, dan juga Kepala Puskesmas yang diwakili oleh Gusun Haji dari Puskesmas Keling. Untuk Puskesmas Kepung diwakili oleh Bu Giarti, dan juga Bapak Ibu perwakilan atau Kepala Sekolah SMP Negeri 1, SMP Negeri 2 Kepung, MTS hadir nggih? Mboten hadir. Langsung saja Bapak Ibu, kemarin hari Senin tanggal 3 kemarin kami mengadakan Pramuslim Praktis, yang tujuannya adalah untuk memilih dan menetapkan program prioritas DUL KPDes se-Kecamatan Kepung tahun 2026. Langsung saja Bapak Ibu, kita paparkan apa yang sudah disepakati kemarin pada waktu pra. Langsung Pak. Ini yang pertama untuk desa Berhubung. Untuk desa Berhubung di bidang Satras ada pembangunan atau rehab pasar desa atau kios desa. Itu bermain satu paket yang sasarannya adalah untuk masyarakat desa Berhubung dengan estimasi biaya 400 juta. Terus sosial budaya, peningkatan lapangan desa, lokasi desa Berhubung satu paket, sasarannya adalah masyarakat, estimasi anggarannya 300 juta. Ekonomi, peningkatan mutu jalan desa, yaitu desa Berhubung RT 27 sampai 28, volume 400 meter, sasaran yaitu masyarakat dengan estimasi anggaran 350 juta untuk bidang ekonomi. Lanjutkan. Untuk desa Kebonrejo
ekonomi. Bidang ekonomi pengadaan sarana pipanisasi atau pengairan embung yang berlokasi di Desa Kebonrejo, pemanfaatan sumber air embung mini. Estimasi anggaran 75 juta. Terus bidang sosial budaya pengadaan perlengkapan kesenian reog yang ada di lokasinya di Dusun Kebonrejo. Sasarannya adalah pengembangan budaya yang ada di desa. Estimasi anggaran 100 juta. Terus Sapras pembangunan jalan teknik yang ada di Desa Kebonrejo dan penghubung ke Desa Kampung Baru. Tujuannya adalah untuk memperlancar transportasi seperti yang disinggung tadi oleh Bu Ria, bahwa keluhan dari para petani yaitu jalan usaha tani mungkin ini menjadi bahan pertimbangan sesuai dengan harapan yang mana tadi saya menyimak bahwa ketika reses di wilayah keluarnya itu adalah jalan usaha tani. Jadi ini mungkin bisa dikawal. Dengan estimasi anggaran 500 juta. Lanjut. Desa Kepung. Untuk Sapras peningkatan dan aspal Dusun Kepung Timur Karangan yang ada di Desa Kepung, volume 1 paket jalan aspal, estimasi anggaran 350 juta. Sosial budaya, fintech, pelatihan, penanggulangan bencana, sasarannya adalah masyarakat desa, estimasi anggaran 20 juta. Ekonomi, pelatihan UMKM, Desa Kepung 1 paket, sasarannya masyarakat desa, estimasi anggaran 50 juta. Seperti tadi harapan dari Bu Ria tadi juga menyampaikan bahwa masalah jalan itu kan merupakan skala prioritas dukungan dari Bu Ria selaku perwakilan dapil di Kepung, Kandangan dan juga Unjuk. Mungkin ini karena akses jalan aspal yang Dusun Kepung Timur ke Karangan yang menuju ke Damarulang ini insya Allah Bu mungkin bisa dikawal, mohon izin. Ini kebetulan untuk jalan penghubung Kepung Timur sampai Karangan ke Damarulang itu direncanakan masuk di tahun 2025 ini, tapi kita masukkan lagi untuk kegiatan 2026. Kemarin kami konfirmasi ke UPR, katanya masuk dan katanya. Mudah-mudahan realisasi bisa didorong nanti. Untuk selanjutnya yang 4, Desa Damarulang. Sapras pengadaan tempat pembuangan sampah sementara. Estimasi anggaran 180 juta. Mungkin TPS 3R mungkin itu ya. TPS 3R. Terus sosial budaya, perbaikan lapangan desa. Estimasi anggaran 250 juta. Ekonomi, pelatihan UMKM. Estimasi anggaran 15 juta. Kalau kita bicara UMKM, ini adalah merupakan fokus konsentrasi Masbuk terkait dengan pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, Desa Damarulang berinisiatif, Kepung juga berinisiatif untuk bagaimana melatih, membina UMKM yang ada di desa masing-masing sebagai wujud dukungan program dari pemerintah daerah. Lanjut. Desa Kampung Baru. Sapras peningkatan jalan Dusun Motorjo dan Dusun Kebonrejo. Desa Kebonrejo. Estimasi anggaran 600 juta. Sosial budaya, pembinaan remaja dan penanggulangan dampak narkoba. Estimasi 20 juta. Ini fokus dari Kampung Baru terkait dengan pembinaan remaja, penanggulangan narkoba, dan tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya pemakaian narkoba di desa Kampung Baru. Nanti bisa kerjasama dengan PNN.
Gimana sih? PNM. Ekonomi Tinjauan dan Gerakan Hilirisasi Desa Kampung Baru, estimasi anggaran 400 juta. Yang tujuannya adalah untuk sebagai desa penyangga desa Kampung Baru ketika mungkin mengadakan festival duren, karena festival duren ini juga menjadi rutinitas tahunan desa Kebonrejo. Nanti bisa hadir juga Bu Ria dan Bu Sahla nanti pada tanggal 9 ada jamboree di Kebonrejo. Jadi mungkin ini program dari Desa Kampung Baru terkait dengan hilirisasi desa ini bisa terrealisasi. Ini juga sebagai penyangga perekonomian yang ada di Desa Kampung Baru. Lanjut, Desa Kerenjeng, ekonomi bantuan pengembangan BUMDes Desa Kerenjeng estimasi 80 juta. Satpras perbaikan jembatan Dusun Jati RT 1 estimasi 479. Ini jembatan ini adalah merupakan akses penghubung dengan Desa Kepung. Jadi ini adalah jembatan penghubung antara Desa Kerenjeng dan Desa Kepung. Kemarin kita sudah mengajukan kemarin lewat BPBD, terus BPBD dilanjutkan ke BPR. Eksekusi sebenarnya tahun 2023 kemarin, tapi lagi-lagi faktor X sehingga muncul lagi, makanya kita ajukan lagi lewat Muslimban kecamatan ini. Lanjut, Desa Siman, irigasi pembangunan jembatan Dusun Bogor Praja menuju Dusun Mulyorejo Desa Kampung Baru, estimasi 800 juta. Sosial budaya, pengadaan alat kesenian, estimasi 100 juta. Ekonomi, pelatihan dan pengelolaan BUMDes 200 juta. Ini kemarin BUMDes Desa Siman mendapatkan bantuan dari PKK dari provinsi senilai 100 juta yang diperuntukkan untuk Darwis ya. Darwis kemarin alhamdulillah sudah cair dari Dinas DPBD yang memfasilitasi ke Dinas BPD Provinsi Jawa Timur. Dan Desa Siman, Pak Rosi kemarin juga tahun kemarin kita sudah masukkan lewat Muslimban kemarin terkait dengan drainase yang ada di Dusun Joan Makam, itu yang menjadi titik sumber rusaknya jalan akses yang dari Bogor Praja ke Makam ke Berhubung. Tadi saya dikirimi sama Bu Sekdes kondisi jalan terkini karena ditempel tergerus lagi karena volume air yang dari atas ke bawah itu yang mengarah ke pasar desa Berhubung sangat besar yang diakibatkan jalan drainase jalan air yang drainase itu butuh dan itu dibutuhkan untuk normalisasi dikeruk kalau perlu dilebarkan untuk memperlancar aliran air seperti itu. Lanjut, Desa Keling, pembangunan sentra UMKM di Jalan Pahari Kandangan, estimasi 100 juta. Sosial budaya, pemeliharaan dan aspal Dusun Bukaan ke arah kantor kecamatan, estimasi 500 juta. Satpas pemeliharaan jalan aspal Dusun Bukaan ke arah kantor kecamatan, estimasi 500 juta. Kalau kita melihat dari bidang ekonomi yang nantinya itu menjadi sentra ekonomi UMKM yang ada di Desa Kerenjeng yang merupakan gedung SDN 4 di mana akses Kandangan Pahari yang notabene sebagai akses utama menuju ke Malang mungkin nanti menjadi tempat transit bagi pengguna jalan yang menuju ke Malang dan juga sebaliknya. Jadi dengan adanya sentra UMKM itu nanti
bisa meningkatkan perekonomian dan juga bisa membantu pelaku UMKM yang ada di desa Krenceng. Karena fokus Pak Lurah Krenceng ini fokusnya bagaimana pelaku UMKM yang ada di desa Keling sangat fokus bagaimana mengembangkan potensi usaha UMKM yang ada di desa Keling. Masih bingung. Jadi itu lanjut nomor 9 Desa Busowo. Pak, bidang ekonomi, pelatihan dan workshop pertanian estimasi anggaran 50 juta, sosial budaya, pembinaan kesenian desa, sapras, penerangan jalan 200 juta. Ini untuk penerangan jalan Pak Lurah, nanti bisa langsung konfirmasi ke Pak Rosi. Yang urusan padang-padang boleh Pak Rosi. Kemarin untuk jalur dari Kucing yang ke arah ke Busowo ini sudah dimulai pembangunan dan sudah selesai. Uji coba juga sukses, tetapi sempat putus 2 minggu atau 3 minggu ya mencari ya, belum hidup ya penerangan jalan yang dari Kucing ke Busowo. Kemarin kami sudah koordinasi dengan Pak Rosi dan alhamdulillah kemarin tim dari pihak ketiga sudah melaksanakan pengecekan. Jadi nanti Pak Busowo bisa koordinasi langsung dengan Pak Rosi. Lanjut. Terakhir Pamungkas Desa Kencong. Ekonomi ketahanan pangan yang difokuskan kepada kelompok pertanian dengan estimasi 200 juta, sosial budaya, pelatihan multimedia atau digital marketing. Yang keempat, jembatan. Digital marketing ini juga merupakan konsen dari Mas Bob, seperti kemarin ketika kami mendengarkan arahan dari Mas Bupati bahwa pemberdayaan kalangan pemuda fokusnya adalah untuk bagaimana digital marketing ini bisa ada di setiap masing-masing desa. Tujuannya adalah untuk mengangkat potensi yang ada di masing-masing desa. Jadi sekarang di era digital ini dibuka akses yang begitu luas dengan adanya medsos dan seterusnya, itu bisa dimanfaatkan karena kita jualan apapun itu sekarang bisa lewat medsos, kecuali jualan X tadi. Terus sapras jembatan Kencong Krenceng yang menghubungkan dari desa Kencong yaitu di dusun Nongkorejo ke dusun Krenceng. Oke Pak Dirjen, ke dusun Krenceng. Yang tujuannya adalah itu merupakan akses pintu masuk dari dusun Nongkorejo ke dusun Krenceng, karena banyak petani Krenceng maupun petani Kencong itu banyak yang punya lahan di Krenceng juga begitu sebaliknya. Jadi ada mobilisasi yang begitu arus mobilisasi yang begitu intens sehingga Desa Kencong berinisiatif untuk mengajukan jembatan. Lanjut Bang. 4 ya. Terima kasih. Catat ya. Jadi mungkin itu karena ini sudah disepakati kemarin pada waktu Pramosren untuk bersikat, makanya kita sudah memilih 3 prioritas. Nanti kita buat berita acara, nanti kami kirim berita acara lampiran tambahan yang nantinya bisa diajukan lagi. Selain 3 ini kita juga akan mengajukan sesuai dengan kamus usulan apa-apa yang sekiranya perlu dibenahi, yang pasti nanti kita tambahi sesuai dengan prioritas yang ada di desa.
harapan kami dan juga harapan dari kepala desa juga mohon bantuannya untuk Gus Ahla dan juga Buria untuk mengawal usulan-usulan yang disepakati oleh desa ini yang nanti awal Maret dijadikan bahan di Musrembang Kabupaten. Dan nanti kami juga akan mengawal, dan yang terpenting adalah bantuan dukungan dari Buria dan Gus Ahla, karena secara moral juga punya tanggung jawab untuk membangun dapil panjenengan sebagai investasi 2029. Jadi dimulai dari sekarang investasinya berbuat, berkarya, bagaimana bisa memberikan kontribusi untuk dapil 3. Sepakat nih? Tepuk tangan untuk dua dewan. Yang terpenting beliaunya sehat. Sehat Ibu? Gus Ahla sehat Ibu? Alhamdulillah. Jadi mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Ini ada sesi tanya jawab atau enggak ya Mas Rusi? Ada ya? Enggak ada. Alhamdulillah selalu sehat. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan DURKD yang telah disampaikan oleh Bapak Kasih BMT. Tentu kita membutuhkan suatu interaksi ya dari Bapak Ibu Kepala Desa yang hadir. Mungkin ada yang perlu disampaikan di forum di siang hari ini. Pak Saestu, Pak Kecong, monggo Pak Kades Kecong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati keseluruhan jajar, Bapak Camat, Speaker Polsek, juga ada Damel yang mewakili, juga yang saya hormati kedua Bapak dan Ibu Dewan yang hadir pada siang hari ini, Bapak Kades semua, anggota BPD, Bapak PKK, saya kepada Bapak Ibu Moge. Kami berharap bahwa mekanisme muslim berjam ini bukan hanya sebatas seremonial saja, Bapak dan Ibu. Optimis, kalian pesimis. Namanya muslim berjam, biasanya RKPD, DURKP selalu kita sampaikan. Sehingga kita pasti berharap bahwa RKPD atau DURKP ini ya terrealisasi. Namun ini berdasarkan survei atau pengalaman yang sudah kita alami, tak boleh naik gak wale-walean. Jadi lurah tahun 2016 Muslim berjam kita tidak pernah merasakan realisasi di Kecamatan Kepung. Maka dari itu, ini harus kita pikirkan bersama mekanismenya seperti apa agar terrealisasi. Sita gini, langsung Pak Situ. Jadi mekanismenya seperti apa, kita akan tetap berdiri dengan Panjenengan Sedaya, Muspika, Ibu Dewan, Bapak Dewan, kebetulan di wilayah Dapil 3 ini ikut, harapan kami ikut mengawal
apalagi Dewan sendiri mempunyai fungsi budgeting, seharusnya nggak usah dikawal, budgetingnya saja digunakan. Ini loh wilayah saya, anggarkan, kan mau fungsi budgetingnya. Kami kira itu mohon maaf Pak Rozi, Pak Wada, dan teman-teman semuanya. Pada terus akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepala Desa Gencot. Ini tentunya akan direspon oleh beliau dari Pak Banda maupun Dinas Perkip ya. Apa sih Perkip? Ya, silakan Mbak Yuli. Mohon untuk merespon apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Desa Gencot. Mohon. Nggih, matur nuwun Pak Kades. Saya pundi Pak? Kecap. Oh, anu saged disampaikan. Nggih, izin Pak Kades. Jadi mekanismenya seperti tadi yang saya aturkan, bahwa setelah musrenbang nanti kita selesai di tanggal 13 Februari. Kemudian tanggal 17, 18, 19 itu kita akan bawa hasil dari masing-masing kecamatan itu ketemu dengan beberapa OPD. Contoh tadi ada usulan tentang dampak narkoba di sosial budaya. Contoh ya, contoh dampak pembinaan kampung baru ya, pembinaan remaja dan penanggulangan dampak narkoba. Ini bidangnya sosial budaya. Nah, nanti kami dari Bapedanya kami akan mengkompilasi seluruh usulan dari 26 kecamatan, kemudian ini kira-kira masuk ke OPD mana. Contoh yang ini, penanggulangan dampak narkoba tadi Pak PMD sudah menyampaikan, mungkin ini bisa dengan BNN dulu. Nah, kalau ini contoh ya Pak Kades, kalau dengan BNN maka itu tanda kutip tidak masuk dalam mekanisme perencanaan pembangunannya daerah, karena nanti hasil akhirnya dari perencanaan pembangunan daerah itu adalah dokumen RKPD yang nanti oleh Bapak Ibu anggota Dewan dikawal seperti yang dikatakan tadi, diawasi ketika dalam tahapan penyusunan anggaran. Ini kan masih perencanaan. Nah, contoh seperti ini nanti kami memilah Bapak. Memilah berarti ini kira-kira mana? Oh, bagian hukum misalnya. Bagian hukum nanti kami akan hadirkan untuk nanti ketemu dengan dari kecamatan. Kemudian contoh tadi terkait kewenangan. Nah, seringkali yang terjadi adalah terkait dengan kewenangan. Kalau mulai tahun lalu ya, kita sudah diskusi dengan teman-teman di DSPU. Jadi mungkin kewenangan apa tidak masuk kewenangan, misalnya itu bisa mungkin Mas Marco menambahkan. Nah, dari rangkaian ini 17 sampai 19 kita diskusi dengan OPD, kemudian nanti di awal Maret itu musrenbang di tingkat kabupaten, kemudian Bapak nanti ditetapkan jadi rencana kerja pembangunan daerah sampai kurang lebih bulan Juli, sekitar bulan Juli. Nah, bulan Juli, kemudian di tahap penganggaran nanti kita juga akan menunggu informasi dari pusat. Contoh misalnya yang sekarang ini keluar Impres 1 tahun 2025. Sebelumnya keluar surat edaran bersama. Kami sudah deg-degan karena ada informasi nanti dana desanya juga akan diefisiensi oleh pemerintah pusat. Nggih, Bapak. Waduh, kalau ini nanti benar-benar seperti itu bagaimana? Ternyata kemarin sudah ada keputusan Menteri Keuangan, sementara ini dana desanya aman. Jadi dinamika yang seperti ini mungkin yang bisa menyebabkan bahwa usulan-usulan kita itu
menjadi tidak bisa realisasi. Kami di daerah juga prosesnya akan demikian. Di daerah nanti teman-teman bidang, misalnya seperti Pak Mangku ini yang menangani prasarana wilayah infrastruktur, juga akan mengusulkan kira-kira daerah mana di kabupaten wilayah Kabupaten Kediri yang bisa diusulkan untuk mendapatkan dukungan dana dari provinsi maupun pusat. Kurang lebih seperti itu. Tadi Bapak ada tetap optimis, tetap optimis. Mungkin Mas Mangku menambahkan. Jadi mohon izin Bapak Ibu dan semua tamu undangan, beberapa minggu yang lalu sudah kita sampaikan kamus usulan musrebang RKPD tahun 2020. Jadi kalau usulan panjenengan sudah sesuai kamus, termasuk kewenangan, persyaratan hukumnya yang harus dipenuhi, saya kira di sana bisa diterima Bapak. Yang menjadi masalah, usulan jenengan tidak sesuai dengan kamus usulan ini. Akhirnya pada saat kita ketemukan dengan OPD di forum OPD ditolak, tidak bisa diakomodir. Termasuk usulan-usulan jalan yang semuanya tadi harinya jalan desa. Jadi usulan ini untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Jadi kewenangannya ya jalan kabupaten. Kalau jalan desa nanti tidak bisa diakomodir. Tidak bisa jalan kabupaten, jalan desa rusak semua loh kalau tidak bisa. Informasi yang kami terima dari dengan panjenengan, kalau jalan desa bisa mengusulkan bantuan aspal dengan proposal untuk panjang jalan berapa, jalan berapa, nanti dengan mengajukan proposal, nanti ada bantuan aspal dan sewa alat berat dengan menyiapkan satu masuk tenaga kerja. Mungkin kalau jalan desa kan cuma benar. Kalau terkait kerusakan jalan itu ada perbaikan di Karang. Ini yang disampaikan Ibu Budia tadi. Kondisinya hampir sama di semua wilayah kabupaten ini, jalan-jalan karena kondisi hujan ini banyak yang bagus. Nah ini nanti karena waktunya bersamaan, tenaga kerja terbatas, anggaran terbatas, nanti ada skala prioritas dan termasuk jembatan pun kalau rusak sebagai itu termasuk jalan penghubung desa, bukan jalan kabupaten juga tidak bisa. Jadi yang diusulkan misalkan irigasi, drainase, kemudian jembatan yang kewenangannya PUPR ya yang jalan kabupaten, jangan jalan desa tidak bisa. Saya kira itu Bapak Ibu, jadi termasuk bagi bantuan-bantuan alat kesenian itu juga ada persyaratannya. Badan hukum masa 1 tahun, kemudian tidak pernah menerima hibah dan sebagainya di kampus ada semua. Coba nanti kita cek kembali usulan-usulan panjenengan sudah memenuhi syarat atau semuanya nanti pada saat forum ini tidak bisa diakomodir terkait. Demikian. Oke, terima kasih penjelasan tadi dari teman-teman dan perlu kami luruskan di sini terkait dengan usulan jalan. Dan tadi kita kemarin sudah memilah dan memilih jalan desa dan juga jalan K1. Yang diajukan dari masing-masing desa ini bukan jalan desa, tapi jalan K1 semua. Makanya kami kemarin itu kita memastikan bahwa ini apa jalan desa, apa jalan K1. Yang pasti yang
masuk kategori Sapras yang pembangunan jalan ini adalah merupakan jalan K1 semua. Itu akses utama semua. Makanya kita tidak serta-merta mengajukan jalan ini adalah kewenangan desa. Karena kebetulan kami juga tahu mana jalan-jalan yang ini kewenangannya desa dan mana kewenangannya kabupaten, mana kewenangannya provinsi. Seperti misalnya jalan Parekan Dalam kemarin yang sudah di finishing di aspal yang kebetulan dari sebelah baratnya desa Kecong sampai ke Damarulan itu adalah jalan provinsi. Nah kalau jalan di tengah ini kan jalan kabupaten dan juga jalan yang dari Siman, Busowo dan seterusnya ke bawah ke Damarulan itu jalan K1. Jadi yang diajukan dari Bapak Ibu Kades terkait dengan peningkatan jalan ini adalah jalan K1 semua. Kira-kira seperti itu. Dan jembatan pun tadi juga yang masuk wilayah desa Kerenceng itu adalah jalan K1. Kalau ke desa Kepung itu masuk jalan desa. Jadi ada perbedaan untuk wilayah desa Kepung ini adalah desa jalannya jalan desa karena dibangun lewat dana desa. Kalau desa Kerenceng yang menghubungkan ke Keling yang ke Jegres itu adalah jalan K1. Sama halnya jalan penghubung yang desa Siman juga yang ke Kasembon itu adalah jalan K1. Jadi mungkin kira-kira seperti itu. Gimana Bapak Ibu Kepala Desa? Oh, masih ada. Mau Pak Kades dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya akan menambahi dari usulan Pak Kencok. Memang dari musliman tahun ini saya tahun 2003 melaksanakan yaitu tidak ada realisasi. Tapi saya mohon dari Bapeda maupun dari DPK wakil rakyat dari DPR, saya mohon perhatiannya di Desa Bunggung tahun 2006 itu makadam sampai aspal itu 11 kilo itu swadaya murni. Saya swadaya murni, jadi dua dusun Berbang dan dusun Tujangan waktu itu saya kasusnya itu 11 kilo sampai ngaspal, sampai makadam sampai ngaspal. Memangnya dari bantuan dari kabupaten ada namanya aspal kemitraan. Hanya itu yang dibantu dari kabupaten dari program Bapak Bupati Pak Tris Pak Ibu. Yang sampai sekarang di Desa Bunggung ini membuat jembatan antar kabupaten, tepatnya di Dusun Tamping, dengan biaya sekitar 350 juta. Itu swadaya dari masyarakat. Sekarang mulai dikerjakan. Nah, saya mohon dari pemerintah kabupaten, saya mengusulkan yaitu keseimbangan antara swadaya dan bantuan dari pemerintah. Karena apa? Bonjowo swadanya besar itu dari kabupaten itu mengimbangi, memperhatikan dengan kepentingannya masyarakat, kepentingannya umum. Yang sekarang ini di Dusun Tamping ini perlu aspal sekitar 1 kilo aspalnya. Gini, nah kalau nanti di Tamping ini sudah jadi jembatan menghubung kabupaten, itu lebarnya 6 meter, panjangnya 15 meter. Ini nanti swadaya. Kalau supaya gini, masyarakat nanti kalau ada keseimbangan,
kades niku rada enteng. Ngoten lho. Ben dadi paitular masyarakat. Ngoten. Dadi lek kesembar dadi merasa diperhatikan. Lah, jembatan ini nanti kalau di kandangan itu hari raya itu sampai Kemiran macetnya. Nanti bisa lewat situ. Jadi untuk alternatif lebarnya jalan 5 meter. Ini. Jadi saya mohon Bapak Dewan, Ibu Dewan, saya mohon perhatiannya untuk di daerah saya ini karena support dari masyarakat ini selalu tinggi. Saya pernah membuat saluran itu juga swadaya. Jadi kalau ngomongin swadaya, kulo lek sekabupaten Kediri, kulo pengen roh swadane ke Desa Bumbu. Estu iki, kulo kepengin roh nek swadane. Masyarakat sing keco monggo, masyarakat sing sekeco niki aja sampai budal. Kersane napa gotong royong niki tetap berjalan. Dan sementara dari saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Mungkin dari Pak Lurah Lurah mungkin mumpung ada perwakilan dari Bapeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryani, Ketua BPD Desa Siman. Bagi yang belum kenal, ini Bapak, saya menanggapi beberapa poin dan minta waktu kepada yang hadir ini. Intinya begini, saya menolak lupa. Menolak lupa apa? Yaitu tentang jalan yang tadi dikatakan dari kabupaten bahwa usulan dari Kebun ini seakan-akan adalah jalan kampung, jalan desa, dan tadi sudah dibantah oleh Pak Kasipor Pak Husin bahwa usulan dari Kebun itu sudah dipilah-pilah adalah jalan kabupaten. Yang saya maksud menolak lupa adalah usulan tahun 2019 kalau tidak tahun 2020, jalan antara Damarulan sampai Simak itu sudah diprioritaskan untuk diaspal, tetapi sampai hari ini belum. Maka saya juga mendukung Pak Kades dari Kencang ya dia. Adi mekanisme piye to sakjane. Nah ini. Jadi jalan antara Damarulan sampai Siman itu sudah diusulkan kalau tidak salah tahun 2020 sudah diusulkan, diprioritaskan utama. Yang kedua, ya setiap tahun akhirnya diusulkan. Apakah jalan itu tetap dianggap sebagai jalan kampung? Apakah jalan itu tetap dianggap sebagai jalan desa? Itu. Kalau tidak ada realisasi. Prioritas kedua tahun 2020 adalah jalan antara Bukaan sampai dengan Karadinoyo ini. Maaf, saya menolak lupa. Terus Tuhan tapi jilid. Itu. Jadi apakah jalan antara Bukaan sampai Karadinoyo ini juga disebut sebagai jalan desa? Pertanyaan saya itu Bapak dari Kabupaten. Mohon apa yang disampaikan Bapak-Bapak yang terdahulu, ada realisasi untuk pembangunan fisik, mungkin PUPR yang akan menangani. Terima kasih.
Nggih, itu mawon. Iya, itu tahu. Terima kasih, mohon maaf Pak Camat. Saya bagus Bu banyak dusun Bu DPRD dan Pak DPRD. Kebetulan beliaunya rumahnya Damarulan yang Gus Ahla. Wasap daerah gak dianu lalu tenang. Nggih, matur nuwun ngapunten kula rada menolak upah kula mungkin rada napa ya. Wis ngoten niku lah ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ini masih diluri ini Pak, Bapak Ibu. Kalau ketua BPD Desa Bumbung, gereja Pak Suryani ini gandeng desa. Sama menolak upah. Bahkan kemarin ini data terkini nih Pak Budewan ini. Jalan Damarulan sampai Pasar Jawa itu sudah diukur, sudah ditulisi sampai tulisannya hilang nih. Dan di TikTok itu sudah seliweran itu sing pripun Pak Camat ini jalan dijual lah. Apa nih? Tengah Pasar Bumbung itu ada ini. Sampai sekarang masih itu mungkin untuk Pak Polsek itu kalau itu mengganggu boleh disingkirkan toh Pak. Kemarin aku ganti ibu atau mau ibu. Yang terakhir kali kemarin putri kami, ya anak kami itu kecelakaan dan meninggal dunia. Orang dia ada nyawa kemarin baru bulan kemarin itu putune Mbak Kajiuman, betul Pak Mas Surya? Ya itu benar itu di jalan yang rusak itu. Karena akses itu adalah akses untuk anak-anak sekolah kekandangan Bapak Ibu. Itu daerah yang gunung itu sekolahnya kan SMA Kandangan dan Aliyah Kandangan. Budalnya ke susu-susu jalannya rusak. Pas ketungan ya dipapak oleh damter. Dan seterusnya. Kemarin bulan kemarin. Mohonlah itu diperhatikan selain itu jalan jalur ekonomi, janji yang sudah lama. Bukan 2019, 2010 sudah diusulkan itu. Saya ingat betul itu. Terus kemarin sudah diukur sampai kemarin, maaf, sebetulnya beliau saya tunggu ini tadi. Kok nggak tahu? Katanya masuk di AK 2025. Nah ini mumpung ada Pak PUPR. Apakah benar sudah dimasukkan list di sana atau belum? Tapi wis diukur tulisannya wis hilang. Itu bulan Oktober kejadiannya. Saya pernah ketemu di Balai Desa Damarulan. Pas pembinaan seperti ini. Kapan Pak Agus DPRD? Itu PUPR bilangnya masuk di AK 2025. Bulannya nopo Pak 25. Januari atau Desember. Tapi orang-orang banyak yang tanya. Sekarang sudah. Terima kasih Pak Budewan terutama Dosalah ya. Itu loh ini wilayah kita wilayah jenengan. Kami titipkan ini kepada jenengan sama beliau. Betul ya? Kalau yang eksekutif pakai eksekusi, kalau titip jenengan kawal lah. Jadi biar nggak tiap tahun dibahas. Ya. Terima kasih menambahi dari Pak Siman tadi dari teman-teman BPD. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kebetulan PUPR-nya nggak hadir. Yang di depan ini dari Bapeda dan Perkin. Selesai kan apa? Iya Bapak, mungkin kami mewakili selaku SKPD mungkin apa yang disampaikan dengan terkait usulan kok enggak realisasi. Mungkin kalau pengalaman di kami memang kebetulan sepertinya di Dinas Perkim untuk Musrah Bancam yang dilaksanakan 2024 kemarin sepertinya yang di Perkim sebenarnya tidak ada. Jadi kalau di kecamatan lain kalau memang ada di Musrah Bancam lalu disepakati saat forum
SKPD, forum SKPD dilanjutkan di pas penyusunan SKPD dan anggarannya itu ada, pasti kami selaku dinas teknis pelaksana akan melaksanakan. Tapi semua itu kan memang tergantung kan prioritas juga anggarannya. Kalau selama itu sudah masuk di SKPD akan kami laksanakan. Mungkin itu Pak. Kalau tentang kegiatan lain sebenarnya kan Musrembang kan hanya salah satu sarana untuk mengumpulkan usulan dari bawah. Tapi untuk kegiatan SKPD yang top down kan sebenarnya juga ada yang menyasar di Kecamatan Kempung. Mungkin tahun 2025 ini kami secara usulan DAK mungkin kami sudah mengundang 3 desa di Kampung Baru, Kencong sama Keling. Sebenarnya kan dapat DAK Jamban. Insya Allah muka-muka tidak masuk efisiensi. Jadi kami cari hasil. Alhamdulillah tidak masuk efisiensi, jadi bisa segera dilaksanakan. Kami akan tahapan akan kami laksanakan untuk pelaksanaan kegiatan itu dari kami. Jadi kami kalau memang kan berjenjang nih, musrembang bangsa nanti ada musrembang forum SKPD, musrembang kabupaten kan itu tetap dikawal nih. Mungkin dari juga kegiatan dari Bapak Ibu anggota Dewan, dari Pokir kan pasti tidak melupakan dapilnya Bapak Ibu anggota Dewan. Juga banyak kemarin 2024 terkait RTLH, publikasi dari data kami yang masuk di desa-desa Kecamatan Kepung ada. Juga mungkin dari pusat juga ada yang lokasinya di wilayah Kecamatan Kepung. Mungkin itu zaman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusik. Perlu diingat tahun 2024 kemarin setiap desa dapat 150 juta ya. Kalau kita total dari 343 desa itu 51 miliar 450 itu digelontorkan dari APBD. Tahun 2024 masing-masing desa 150 juta. Alhamdulillah untuk wilayah Kecamatan Kepung semuanya sudah selesai 100% pekerjaan BKK Kabupaten Kediri tahun 2024. Mungkin itu aja semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami Pak Hussein, Pak Camat, ingin sedikit mungkin satu saja, kalau tidak banyak. Mungkin dari apa yang disampaikan bolok-bolok semuanya untuk Pak Kades, Pak BPD, insya Allah tidak jauhnya seperti itu. Memang sudah sekian lama. Kami pun juga sudah ya baru sekali Pak. Kami hanya baru 4-5 kabupaten dari Kades, sehingga kami juga pernah mengajak mereka itu, tapi juga tidak terrealisasi. Bahkan juga adanya juga sekian pun juga sama belum. Tapi kami ada sedikit satu Pak yang selama ini mereka kawan juga menyampaikan fisik, baik jalan jembatan yang lain, tapi cuma satu Pak untuk putaran jalan. Kami dari Kades Desa Solo mengharapkan yang mungkin jarak terkait yang kami ajukan tidak jauh, hanya 3 kilo, mungkin hanya berapa tuku batok lampu saja. Jadi kami berharap dengan sangat Pak Asid mohon diperhatikan untuk pengajuan kami agar perjalanan di kakak kami karena sering kecelakaan karena gelapnya itu mohon untuk dibantu dan diperhatikan demikian. Yang dua, pokok di sini juga ada Bapak dan Bu Dewan. Mohon perhatiannya untuk dari Desa Musuh untuk lampu diperhatikan biar kan bisa nyaman terkait perjalanan kami juga pada kami karena seringnya kecelakaan karena gelap dalam lampu tersebut.
tidak jauh Bu, hanya 3 kilo, paling berapa saja, sudah cukup. Ini harapan saya, Bapak Ibu yang akan sampaikan. Terima kasih waktunya, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rades terkait dengan usulan penerangan jalan. Mudah-mudahan tahun 2026 atau 2025 26 bisa nyambung lagi, karena kemarin sudah terputus di LDI itu ya, LDI jadi itu masih simak. Jadi kalau kita tarik kompas ke Purworejo dari ke Besowo, dari kecamatan ke sana itu 10 kilo gitu kan ya. Tapi 10 kilo sudah kroso 10 kilo. Oke. Mudah-mudahan tahun 2006 bisa diakomodir. Cukup gitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sis. Baik Bapak Ibu, kiranya sudah cukup nggih dari awal hingga akhir apa yang kita diskusikan di siang hari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Tiada gading yang tak retak, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.